kami akan memaparkan etika public relations. Yap, ilmu public relations yang mencakup prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku dan keputusan di dalam industri hubungan masyarakat. So, this our video, Etika Public Relations Profesional. Tunggu. Aku mau tanya deh sama kamu. Menurut kamu gimana sih dampak sosial dari praktik PR yang nggak beretika? PR yang tidak beretika itu justru bisa merusak reputasi perusahaan sih dan juga individu, bahkan bisa menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat. Cukup fatal ya. Ya, yang tahu. Mel, sumpah Mel. Tau gak sih ternyata nanti masih debat kita tuh tentang etika PR loh. Oke, kalau gitu kita harus mulai persiapan dari sekarang. Bener banget. Referensinya dulu yuk. Halo semua, pada materi kali ini saya akan membahas etika dan public relation profesional. Seperti apa sih etika dan public relation profesional itu? Yuk kita bahas. Jadi secara etimologi, etika ialah nilai-nilai dalam ikatannya dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika adalah filsafat moral yang menunjukkan bagaimana seseorang harus bertindak. Etika sendiri merupakan studi tentang benar atau salah tingkah laku seseorang atau manusia. Selanjutnya, public relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik. Adapun unsur-unsur upaya PR dalam membantu citra positif di mata publiknya. Yang pertama ada citra baik, kedua itikat baik, ketiga saling pengertian, keempat saling mempercayai, kelima saling menghargai, dan yang terakhir toleransi. PR juga ada kriteria tugasnya loh. Yang pertama ada kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan, yang kedua ada kemampuan berorganisasikan atau kemampuan manajerial, dan yang ketiga ada kemampuan bergaul dan membina relasi, dan yang keempat kenal integritas atau kejujuran, yang kelima ada imajinasi atau banyak ide yang kreatif. Adapun contoh dari manajemen krisis public relation, menurut kalian apa sih contohnya dan bagaimana sikap public relation dalam menanggapi hal tersebut? Selamat siang dan selamat datang di debat kita hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah respons buruk Public Relations PT KAI terhadap kasus pelecehan seksual di KRL. Mari kita mulai dengan pembicaraan dari pihak pro. Anda memiliki waktu 3 menit untuk membuka debat. Silakan. Terima kasih moderator. Seiring dengan perkembangan kasus pelecehan seksual di KRL yang melibatkan PT KAI, kami ingin membahas respons buruk public relations perusahaan ini. Pertama, respons yang terlambat dan kurangnya kecepatan dalam mengatasi isu ini menciptakan ketidakpastian di masyarakat. Tanggapan yang cepat adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Kedua, kurangnya empati dan keterbukaan dalam tanggapan PT KAI merupakan kegagalan dalam mendukung para korban. Sebuah respons yang lebih empatik dan terbuka akan menunjukkan perusahaan peduli terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat pada umumnya. Ketiga, ketidaktransparan dalam proses penyelidikan menciptakan ketidakpercayaan. PT KAI seharusnya memberikan informasi yang lebih jelas tentang langkah-langkah yang diambil untuk menyelidiki insiden ini. Tanpa transparansi, masyarakat akan merasa bahwa perusahaan mencoba menyembunyikan sesuatu. Terakhir, dampak negatif pada citra perusahaan adalah konsekuensi langsung dari respons PR yang buruk. Kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa keberhasilan PT KAI sebagai penyedia layanan transportasi dapat terpengaruh oleh citra yang mencoreng akibat respons yang tidak memadai. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan argumen dari pihak kontra. Anda memiliki waktu 3 menit. Terima kasih kepada moderator. Pertama-tama, saya ingin menekankan bahwa mungkin terdapat keterbatasan informasi yang diketahui publik mengenai langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh PT KAI. Perusahaan mungkin sedang menjalani proses internal yang tidak dapat diungkapkan secara penuh untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Interupsi. Tidak, terima kasih.
Kedua, meskipun respon PR dianggap buruk, perusahaan mungkin telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman ini. Perubahan kebijakan, peningkatan pelatihan, ataupun langkah-langkah preventif lainnya yang bisa saja sudah diimplementasikan. Tidak, terima kasih. Ketiga, kita tidak boleh mengabaikan tekanan dari media sosial dan opini publik yang dapat sulit dikendalikan. PT KAI mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola narasi di tengah sorotan yang intens. Dan yang terakhir, menjaga keamanan dan privasi selama penyelidikan adalah prioritas. PT KAI mungkin memilih untuk tidak merinci informasi yang dapat merugikan kepentingan korban atau proses hukum. Interupsi saudaraku. Silakan saudaraku. Terima kasih. Selanjutnya, setiap pihak akan diberikan waktu 2 menit untuk menanggapi argumen lawan. Mari kita mulai dengan pihak pro. Kami ingin menekankan bahwa dalam kasus ini, ketidakpastian dan kebingungan di masyarakat disebabkan oleh respon yang terlambat. Kami memahami pentingnya menjaga keamanan dan privasi. Namun transparansi yang lebih besar akan membangun kepercayaan. Selain itu, meskipun perusahaan mungkin telah mengambil langkah-langkah untuk perbaikan, kegagalan untuk secara jelas ini mengkomunikasikan tindakan kepada publik dapat merugikan citra perusahaan. Empati dan keterbukaan tetap kunci dalam menjawab kekhawatiran masyarakat. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan argumen dari pihak kontra. Anda memiliki waktu 3 menit. Terima kasih moderator. Kami ingin menegaskan bahwa perusahaan mungkin sedang menjalani proses internal yang rumit dan tidak dapat diungkapkan secara penuh. Keterbukaan sepenuhnya mungkin merugikan proses penyelidikan dan hak privasi para korban. Tentunya tekanan dari media sosial dan opini publik harus dipertimbangkan. Namun, kebijaksanaan dalam menanggapi sorotan ini tetap diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar akurat. Terima kasih. Sekarang kita akan memasuki sesi pertanyaan dari penonton. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan sampaikan di kolom komentar.